Perkenalkan, nama saya Lucky Aryatika Herawati, NPM 20410153 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 04 semester 2 dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Ini saya akan menjelaskan tentang simbol dalam komunikasi interpersonal. Apa yang dimaksud dengan simbol? Menurut Ronald B. Adler and George Rothman dalam buku Understanding Human Communication 2016, simbol pada umumnya digunakan untuk mempresentasikan sesuatu, proses, gagasan, atau kejadian dalam cara tertentu yang membuat komunikasi menjadi mungkin. Namun, perlu diperhatikan, perbedaan latar belakang budaya dapat membuat suatu lambang memiliki makna berbeda. Sebuah simbol tidak mewakili semua makna. Dengan sendirinya, manusia yang memberikan permaknaan terhadap simbol-simbol tertentu. Interpretasi terhadap simbol bisa berbeda tergantung dari konteksnya, subkonteks, dan sejarah simbol tersebut dalam lingkungan tertentu. Isi sebuah simbol yakni manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin akan berhenti berkomunikasi dan berinteraksi. Manusia menggunakan simbol dan lambang khusus untuk menyatakan suatu maksud tertentu. Lambang-lambang bahasa, baik lisan maupun tulisan, disebut juga dengan lambang verbal. Lambang-lambang lainnya yang bukan bahasa disebut lambang non-verbal. Awal mula simbol. Penggunaan simbol dalam komunikasi bisa sangat signifikan. Penggunaan sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, seperti piktograf yang terukir pada temuan dari zaman purbakala adalah bukti autentiknya. Tentu penggunaan simbol mengalami banyak perubahan dari zaman ke zaman. Kalau dulu manusia menggunakan hieroglif, sekarang kita menggunakan emoji. Pentingnya tanda dan makna dalam sebuah komunikasi. Simbol jenis lambang dalam berkomunikasi. Pertama, lambang gerak. Lambang gerak melibatkan gerak anggota tubuh, seperti menggelengkan kepala ketika tidak setuju, mengusap kepala ketika pusing, dan menunjukkan ibu jari untuk memberikan pujian. Kedua, lambang suara merupakan lambang yang dapat diungkapkan melalui indera pendengaran, misalnya bunyi klakson, ketukan pintu, dan teriakan, dan sebagainya. Tiga, lambang warna. Lambang warna tentunya juga digunakan untuk mewakili suatu makna, misalnya warna lampu lalu lintas, atau menggunakan warna hitam untuk menyimbolkan kedukaan, dan warna putih sebagai simbol kesucian. 4. Lambang angka. Lambang angka kerap digunakan dalam alat ukur seperti penggaris, timbangan, nomor rumah, nomor sepatu, dan kode telepon untuk merupakan contoh dari lambang angka. Lambang gambar. Suatu pesan dapat secara jelas disampaikan menggunakan gambar-gambar tertentu. Saat dalam perjalanan, kita dapat mudah mengetahui lokasi restoran atau SPBU dengan melihat rambu-rambu yang berupa gambar. Gambar-gambar yang digunakan dalam iklan pun memberikan makna khusus yang membantu kita untuk memahami maksud dalam iklan tersebut. Yang keenam, lambang huruf. Setiap huruf yang kita gunakan dalam berkomunikasi adalah simbol huruf. Gabungan dari setiap huruf membentuk kata yang memiliki makna tersendiri. Lambang yang ketujuh, lambang bahasa. Setiap kata dalam bahasa memiliki makna yang berbeda-beda. Lambang yang demikian berupa lambang komunikasi digunakan dalam bahasa. Lambang bahasa kerap digunakan secara lisan maupun non-tulisan, baik bahasa lisan maupun tulisan. Dan terima kasih penjelasan yang saya jelaskan mengenai simbol dalam komunikasi interpersonal. Sampai jumpa.